seandainya hadis ini bisa diterima, diamalkan, surat Yasin ini hanya berlaku keutamaannya ketika dibacakan orang yang akan meninggal dunia. Ingat, before died, sebelum meninggal. This is not after died, bukan setelah mati. Ustadz, kebanyakan nanti masyarakat baca Al-Quran surat Yasin ini setelah orang meninggal. Itu urusan mereka. Nggak tahu pendapat yang mana. Saat ada pendapat pun, maka kita lihat manfaat keutamaannya, tidak ada manfaatnya. Apa tujuan surat Al-Quran dibacakan, surat Yasin atau surat yang lain? Kalau dibacakan orang sudah mati, nggak ada manfaatnya, sudah terputus amal. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita, yaitu terkait masalah perkara-perkara yang harus kita fahami bagi orang yang akan meninggal dunia. Maka hukum seputar jenazah di dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa di antara yang harus diperhatikan bagi orang yang akan meninggal dunia, maka kemarin sudah kami jelaskan mentalkinnya, mengajarkannya kalimat la ilaha illallah agar di akhir kehidupannya berada di atas tauhid. Lisannya tetap mengakui bahwa satu-satunya Rabb, sesembahan yang disembah yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya. Kemudian selanjutnya adalah ketika orang ingin meninggal dunia, maka di situ di dalam kitab ini maksud saya bisa dibantu dengan membaca Al-Quran di samping orang yang akan meninggal dunia, terutama surat Yasin terutama surat Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia. Perhatikan saya sampaikan ini, jangan sampai salah memahaminya. Dikatakan bahwa orang yang mau meninggal dunia ketika mengalami sakratul maut yang luar biasa, maka bisa dibacakan surat Yasin dengan harapan Allah akan meringankan. Dengan keberkahan surat Yasin tadi, Allah akan meringankan, memudahkan pencabutan roh. Ingat, pencabutan roh dengan dibacakan surat Yasin. Kita jelaskan. Dijelaskan dalam riwayat, ma min mayyitin yamut fayuqra'u indahu Yasin ila hawanul alaihi. Tidak ada orang yang akan meninggal dunia kemudian dibacakan di sisinya surat Yasin, maka Allah akan memudahkan pencabutan ruhnya. Bapak Ibu, perhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi para ulama menjelaskan keberkahan keutamaan surat Yasin ini dibacakan bagi orang yang mengalami sakaratul maut berat. Jadi kelihatannya berat dari wajahnya itu. Ditalkin-talkin kok sulit, belum bisa mengucapkan. Bisa dibantu dengan membaca surat Yasin di sampingnya. Ini keutamaan surat Yasin Meskipun dalam sanad derajat hadis ini masih iddirab, mudharib, goncang. Jadi perbincangan para ulama, sebagian ulama seperti Syekh Albani, Ibnu Jauzi dan yang lain mengatakan bahwa hadis ini ada cacatnya, jadi dhaif, lemah. Tapi sebagian ulama yang lain, ulama fikih bukan ulama hadis, ini boleh diamalkan dalam rangka untuk keutamaan, dalam rangka supaya membantu orang yang meninggal dunia ini, dia dikasih keberkahan, kemudahan, meringankan pencabutan ruhnya. Jadi kalau kok nggak mati-mati gitu lama sekali, mungkin banyak dosanya mungkin atau mungkin yang lain, walau besok itu bisa dibantu dengan membacakan surat Yasin. Bacaan surat Yasin ini para jamaah Bapak Ibu, ini hanya dianjurkan seandainya hadis ini bisa diterima, diamalkan. Surat Yasin ini hanya berlaku keutamaannya ketika dibacakan orang yang akan meninggal dunia. Ingat, before died, sebelum meninggal. This is not after died, bukan setelah mati. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia dibacakan surat Yasin, di sampingnya kemana rohnya? Rohnya ke atas, ke langit.
sedang menghadap Allah, nanti dikembalikan ketika mau diberangkatkan, diusung, ditenda, ditandu, mau dibawa ke kuburan, itu baru dikembalikan. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, ada manfaatnya baca surat Yasin. Ijma' para ulama ahli hadis sepakat tidak ada manfaatnya ketika orang sudah mati meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Apa manfaatnya? Karena rohnya sudah terbang ke atas menghadap Allah, nanti dikembalikan ketika jenazah ditandu, baru mau dibawa ke kuburan atau ke alam barzakh. Jadi manfaatnya surat Yasin ini para jamaah Bapak Ibu itu hanya berlaku bagi orang yang akan meninggal dunia. Ingat ya, pahami betul, pahami. Ustadz, kebanyakan nanti masyarakat baca Al-Quran surat Yasin ini setelah orang meninggal, itu urusan mereka. Nggak tahu pendapat yang mana. Seandainya ada pendapat pun ya, maka kita lihat manfaat keutamanya, tidak ada manfaatnya. Apa tujuan surat Al-Quran dibacakan, surat Yasin atau surat yang lain? Kalau dibacakan orang sudah mati, nggak ada manfaatnya, sudah terputus amal, ya sudah terputus. Itu makanya keutamaan surat Yasin seandainya ini bisa diamalkan, itu hanya berlaku ketika orang mau meninggal dunia. Perhatikan di sini, ma min mayitin yamutu fatuqra'u Yasin illa hawanal alaihi. Tidak ada orang yang akan meninggal dunia dibacakan surat Yasin di sampingnya, mudah-mudahan Allah akan meringankan, memudahkan pencabutan nyawanya. Jelas Bapak Ibu? Jadi surat Yasin itu bukan dibaca setelah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia. Jelas? Ya. Nanti kalau ada berbeda pendapat, kebiasaan masyarakat seperti itu, ya monggo silakan, itu urusan masing-masing. Karena kalau kita beramal harus sesuai dengan petunjuk, panduan, dalil Quran dan hadis Nabi. Bukan kebanyakan orang, tapi petunjuk Quran dan hadis Nabi. Ingat ya, karena setiap amal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna